Halo Okezoners, apa kabar? Senang sekali saya Nita Mai kembali hadir menjumpai Anda dalam Okezone Stories. Dan seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol kisah-kisah inspiratif bersama perwakilan brand yang mendapatkan penghargaan Super Brands Indonesia's Choice 2023. Dan untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Sudah bersama saya ada Ibu Catherine selaku Brand Manager dari PT Gree Electric Appliances Indonesia. Apa kabar Ibu? Halo Bu Mai, apa kabar? Baik, oke, senang sekali. Welcome ya di Okezone Stories. Pastinya udah siap dong untuk sharing Ya, cerita-cerita inspiratifnya ya. Tapi tidak hanya bersama Ibu Catherine, kita juga nanti akan kedatangan Bapak Reza Pahlawansyah selaku Product Training Manager dari PT Gree Electric Appliances Indonesia. Oke, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sama Ibu Catherine dulu ya Bu ya. Nah, pengen tahu dulu nih tanggapannya tentang mendapatkannya penghargaan dari Super Brands Indonesia's Choice 2023 dengan kategori AC. Ya, tentunya ini sudah melewati seleksi yang begitu ketat oleh lembaga Nielsen dengan representasi 20 juta orang di 6 kota besar di seluruh Indonesia. Nah, dengan raihan prestasi ini mungkin Bu Catherine bisa bercerita sama kita atau menyampaikan kepada kita semua tanggapannya seperti apa. Jadi ini adalah satu penghargaan yang mungkin sangat dibanggakan lah. Pastinya. Jadi juga sebagai bukti ya kepercayaan dari para konsumen Indonesia ya terhadap produk-produk dari Gree. Nah, ini juga merupakan suatu tantangan ya, bahkan mungkin pressure, tekanan buat kita untuk terus berinovasi dan terus menghasilkan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Ya. Ini ngomong-ngomong, jika ingin memberikan sesuatu yang terbaik itu pasti tentunya banyak sekali sumber atau hal-hal yang diperhatikan begitu ya Bu ya. Ini apa aja sih upaya yang sudah dilakukan hingga akhirnya bisa mendapatkan penghargaan prestis tersebut? Jadi untuk upaya yang kita lakukan mungkin upaya kita yang lebih terkoordinasi dan berkesinambungannya. Nah, untuk terutama dalam bidang research ya, research and development kita. Jadi kita terus melakukan pengujian produk ya yang berkelanjutan dan untuk menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas tinggi untuk masyarakat Indonesia, bahkan di dunia. Karena Gree sendiri sebenarnya kita memasarkan produk kita itu di 180 negara. Wow. Jadi ini pastinya menjadi satu komitmen kita lah ya untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bagus. Dan untuk next year juga kita dari segi pelayanan penjual kita, after sales service kita, nah itu yang kita berikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, yaitu kita berikan untuk garansi kita. Merupakan garansi yang paling panjang ya. Kemarin kita ada dapat rekor muri untuk garansi terpanjang. Berapa lama garansinya? AC. Nah, itu kita garansi kita ada di garansi 5 tahun untuk servis dan garansi 10 tahun untuk kompresor. Dan kita ada 1 tahun ganti baru untuk unit yang apabila dalam 1 tahun itu bermasalah. Tadi Bu Catherine menyampaikan kalau sudah dipasarkan di sekitar 180 negara begitu ya. Dan mungkin buat informasi juga nih buat Okezoners, ini pabriknya juga ada di mana-mana ya. Di China, kemudian ada di mana lagi Bu? Kita total ada 19 pabrik ya yang tersebar di China, ada di Pakistan dan di Brazil. Nah itu dengan adanya beberapa pabrik di berbagai negara itu menjadi sebuah keunggulan nggak sih Bu? Misalnya dengan di satu negara produknya disesuaikan dengan yang dibutuhkan di negara tersebut. Ya, benar. Jadi untuk produk yang kita tawarkan ataupun yang kita pasarkan pastinya kita sudah melalui research ya dan development yang mungkin sesuai untuk dan dibutuhkan untuk di masyarakat di negara tersebut. Jadi memang sudah melalui research dan juga yang kita berikan itu adalah yang memang yang dibutuhkan untuk di negara tersebut. Kalau Indonesia misalnya contohnya nih, mungkin kan sekarang kita Indonesia lagi sedang mengalami gelombang panas El Nino kan ya. Ini apakah berpengaruh kepada penjualan dan lain sebagainya? Gimana menurut Ibu nih? Jadi untuk penjualan ya kalau untuk AC ya sekarang pendingin udara ya pasti sudah merupakan kebutuhan pokok ya, pokok sekunder adalah ya. Tapi ini ya pastinya ini menambah ya, mungkin bukan menambah, jadi lebih permintaan pasar itu pasti ada dan terus. Nah ini juga
alasannya kita melakukan penetrasi pasar ya, market baru juga, dan juga kita juga tahun ini kita juga akan explore ke cabang-cabang baru ya. Ada kita menambah cabang-cabang baru di Sulawesi dan di Kalimantan. Nah, ini juga adalah salah satu alasan kita untuk memenuhi permintaan pasar dari Indonesia. Kalau boleh tahu selain Super Brands ada mendapatkan penghargaan lain nggak yang bisa diceritakan? Ada ya. Mungkin cukup banyak ya. Mungkin yang beberapa yang mungkin kita yang tadi saya seperti Muri ya, kita mendapatkan penghargaan sebagai pendingin udara dengan garansi terpanjang ya di Indonesia. Dan juga ada brand penghargaan lainnya. Contohnya kita ada Top Innovation, Brand Choice dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada penghargaan yang mungkin dipilih mungkin karena mungkin inovasi produk kita lah ya, yang kita tawarkan mungkin dari high technology ataupun fitur-fitur yang kita tawarkan di produk kita. Nah, itu yang mungkin dari konsumen itu merasa itu sangat terbantu sekali. Nah, dengan banyaknya penghargaan yang didapat nih dan juga selama 8 tahun sudah berjalan, komitmen apa yang dikedepankan oleh PT GRI untuk mempertahankan brand value sehingga produk aircon-nya ini tetap menjadi unggulan dan mampu bersaing dengan para kompetitor? Untuk komitmen pertama pastinya pelayanannya yang kita berikan, pelayanan penjual kita, after service kita itu yang kita berikan adalah yang terbaik ya. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Dan juga nextnya adalah dari segi inovasi juga untuk produk-produk kita. Kita selalu memberikan produk-produk yang high tech dengan fitur-fitur yang terdepan ya. Ini dengan adanya dibantu dengan mungkin kita tim research R&D kita itu yang kita ada total ada 15.000 tim engineer yang mungkin siap ready untuk bekerja sama meneliti ya, dan di memberikan inovasi gitu ya. Benar. Kita ada 1045 lab dan juga tersebar di beberapa negara atau hanya di Indonesia aja? Itu sebenarnya hanya di China doang. Justru hanya di China ya. Doang. Itu ada 1000-an lab dan juga kita ada 126 research institute ya, dan itu yang kita kerjasama di seluruh negara dunia lah, mungkin seluruh dunia. Nah, itu dengan research institute yang begini ya, mungkin ya kita bisa memberikan yang terbaik ya dari segi teknologi maupun fitur-fitur yang kita tawarkan. Oke, nanti kita akan bahas lagi mengenai keunggulan dari GRI AC yang pastinya sudah mendapatkan penghargaan. Gak cuma satu, udah banyak penghargaannya ya. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Tetap bersama kami. Kembali bersama kami di OK Zone Story. Saya bersama dengan Ibu Catherine masih akan membahas mengenai keunggulan dari air conditioner dengan brand GRI Indonesia. Oke, nah tadi kita sudah bahas kalau sudah berjalan selama 8 tahun ya PT GRI Indonesia ini, dan juga dalam penjualan produk air conditioner atau pendingin udara ini pastinya sudah dari unitnya pasti udah banyak banget gitu ya, karena tidak hanya di Indonesia tapi juga hingga keluar Indonesia beberapa negara. Kita pengen dengar ceritanya Bu Catherine juga nih mengenai strategi pemasarannya, Bu. Jadi untuk strategi pemasaran yang kita mungkin implement ya di Indonesia itu pasti strategi pemasaran yang mungkin lebih cerdas ya, dan juga kita lebih efektif itu didukung oleh mungkin dari promosi ataupun aktivitas iklan yang kita lakukan. Nah, itu semua yang mungkin lebih cocok ya dengan masyarakat Indonesia, dan pastinya itu kita sesuaikan dengan jenis produk ataupun tipe produk yang kita promosikan. Nah, itu mungkin yang kita lakukan selama ini. Iklannya bentuknya seperti apa nih untuk promosinya? Apakah TVC atau iklan di TV kah? Ataukah mungkin ada website, ada social media dan lain sebagainya? Ya, pastinya ada ya, makro dan mikro semua ada, dan sekarang mungkin yang paling sering itu adalah mungkin digital ya, dan juga pastinya ini di segala aspek lah ya pastinya. Dan mungkin yang biasanya kita lakukan di sosial media juga kita banyak aktivasi, dan juga di digital ya mungkin kita juga banyak bekerja sama dengan KOL atau influencer yang mungkin dalam mempromosikan produk kita atau memperkenalkan brand kita kepada masyarakat Indonesia. Jadi yang paling efektif saat ini untuk strategi pemasaran itu digital ya,
ya Bu ya? Iya mungkin zaman-zaman digital ya. Jadi sebenarnya tergantung produknya apa. Jadi tergantung produk yang kita pasarkan mau promosikan itu apa. Termasuk dengan penjualan di negara lain itu bisa dengan menggunakan strategi yang sama seperti yang diterapkan di Indonesia, ataukah ada strategi tertentu di China misalnya? Di China, kalau di China mungkin karena di merek Gree di China itu mangsa pasarnya udah 40% lebih. Oh, oke. Jadi sebenarnya mereka terus terang sudah tidak perlu terlalu beriklan ya mungkin karena mereka udah tahu kualitasnya produk Gree itu seperti apa. Jadi bahkan brand ambassador di China itu dari Gree China adalah CEO Gree sendiri. Oh, seorang Madam public Tom figure ya? Ya, dia jadi beliau itu mungkin adalah CEO ya sekaligus brand ambassadornya karena beliau mungkin udah dikenal di China. Wow, menarik sekali ya. Bagaimana kalau di negara lain ini, kan ada beberapa negara gitu ya melakukan ekspansi bisnis hingga ke sana. Lalu tantangan terbesar dan mungkin perbedaan tantangan di Indonesia kemudian di negara-negara lain ketika melakukan brand awareness ataupun pemasarannya. Mungkin kalau brand awareness mungkin udah seperti di China ya, udah banyak yang tahu gitu ya. Mungkin di negara lain ada tantangan menarik atau terbesar yang pernah dialami? Jadi tantangan terbesar mungkin di Indonesia adalah kita mungkin berhadapan dengan merek-merek yang sudah lama masuk ya sebelumnya. Kompetitor ya, oke. Jadi kita sebenarnya di Indonesia kita baru menginjak usia 8 tahun. Jadi itu mau dibilang mungkin masih muda ya, dan itu kita mungkin harus berkompetisi ataupun mungkin bukan berkompetisi, lebih dari brand merek-merek yang lain itu mereka sudah lama dan mungkin sudah banyak yang tahu ya. Nah itu juga salah satu tantangan lah untuk kita. Nah nextnya adalah mungkin tantangan kita adalah kita mengubah mindset ya. Nah karena sama ini mungkin yang di mindset masyarakat Indonesia itu lebih banyak adalah mungkin produk-produk yang murah itu kualitasnya kurang. Nah ini kita sebenarnya dengan masuknya produk-produk Gree kita berharap ini bisa mengubah sedikit mindset ya, bahwa itu tidak samanya mungkin produk yang price-nya mungkin kompetitif tapi yang kita tawarkan itu ada spek yang mungkin high tech juga, bahkan lebih baik ya. Nah ini yang kita coba perkenalkan ke masyarakat Indonesia mengenai brand Gree. Oke, mungkin salah satunya yang bisa dilakukan atau mungkin sudah dilakukan adalah kalau misalnya nih kita pergi ke toko AC ketika kita mau memilih gitu ya. Mungkin produk ini belum, mungkin ada masyarakat yang belum tahu gitu ya. Itu artinya apakah direct salesnya juga diberikan pelatihan tertentu agar bisa memperkenalkan atau seperti apa? Jadi untuk sales ataupun promotor kita yang mungkin di lini depan itu pastinya kita sudah memberikan training lah tentang keunggulan-keunggulan produk kita, product knowledge produk-produk kita itu seperti apa. Nah itu dari mereka yang kita harapkan itu bisa juga mempromosikan produk-produk kita. Berarti ini termasuk salah satu strategi marketing begitu ya? Ya benar. Jadi lewat sales dan promotion kita ataupun iklan-iklan yang kita promosikan. Nah itu kita harapkan itu bisa meningkatkan brand awareness ya di Indonesia tentunya. Terutama di Indonesia gitu ya. Kalau di luar ada tantangan tersendiri kah? Di luar sih tantangannya mungkin dari Gree pusat ya, yang kita berpusat di Zhuhai, China. Nah itu mungkin dari mereka lebih banyak karena mereka harus mengeluarkan produk-produk yang lebih sesuai dengan permintaan tiap negara. Nah itu mungkin tantangan terbesar mereka karena dari pabrik ya mereka akan terus melakukan research ya untuk teknologi baru. Nah itu tantangan mereka. Sesuai dengan demand dari negara masing-masing begitu ya. Oke, selanjutnya nih tadi kan kalau kita tadi udah bahas di negara-negara lain, mungkin kita akan bahas ke Indonesia dulu lebih spesifik seperti ekspansi di berbagai pulau gitu ya, kayak misalnya di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, pulau-pulau lainnya gitu. Memperluas target marketingnya. Nah ada hal lain nggak yang ingin dicapai? Nah selain kita penetrasi ke market baru ya, seperti tahun ini kita kan penetrasi ke Sulawesi dan Kalimantan ya dengan 4 cabang baru ya. Sebelumnya kita sudah 12 cabang di Pulau Jawa dan Sumatera dan Bali. Nah juga ada tadi ada
strategi ataupun selain implementasi juga kita melakukan diversifikasi produk ya. Nah itu yang produk-produk yang kita tawarkan ke masyarakat. Jadi contohnya kita akan tahun ini mungkin dalam 2 tahun belakangan ini kita menawarkan banyak lini produk home appliances ya, seperti air purifier, air cooler, mungkin nanti ada kipas yang baru kita launching juga. Nah ini sebenarnya produk lini baru yang mungkin kita akan tawarkan dalam setahun ke depan. Nah ini yang produk-produk baru dengan pastinya target market baru ya. Baru lagi, ya, tantangan baru lagi, inovasi baru lagi pastinya ya. Anyway, sekali lagi pengen ngucapin selamat gitu ya buat PT Gree Indonesia sudah mendapatkan penghargaan ini. Dan terakhir mungkin buat Ibu Catherine, harapannya ke depan apa Bu? Harapan ke depan pastinya kita terus ya memberikan yang terbaiknya, karena kita tahu mungkin dari konsumen selalu mengharapkan juga kepercayaan konsumen terhadap kita ya. Betul. Ini kita harus bertanggungjawabkan. Jadi kita pastinya kita tetap berusaha memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, produk yang terbaik ya buat masyarakat Indonesia. Dan pastinya kita sangat berterima kasih juga untuk konsumen yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita selama ini sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan Super Brand tahun ini. Thank you so much Ibu Catherine untuk waktunya. Selanjutnya kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Reza ya. Terima kasih sekali Ibu Catherine. Dan Zoners, kita akan lanjut untuk membahas mengenai PT Gree Indonesia terutama untuk produk air conditioner. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Zone Stories. Kembali lagi bersama kami di Zone Stories dan kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Reza Pahlawansyah selaku Product Training Manager dari PT Gree Electric Appliances Indonesia. Selamat datang di Zone Stories Pak Reza. Halo Kak Mei. Oke, thank you ya. Sudah menyempatkan hadir di sini. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama Ibu Catherine mengenai PT Gree atau produk dari Gree sendiri yaitu air conditioner khususnya untuk Indonesia. Sekarang kita juga mungkin ingin bertanya lebih banyak dengan Pak Reza mengenai program yang dijalankan oleh PT Gree tentunya tidak hanya untuk sebagai pelayanan pelanggan, tapi ini yang menarik bahwa di tahun 2022 secara resmi Gree Indonesia menyediakan 4 pusat pelatihan utama dan juga pusat layanan teknis Gree di Indonesia secara bersamaan, betul ya Pak Reza ya? Dengan menerapkan konsep belajar menerapkan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, ini apakah training center ini bentuknya untuk siapa aja, kemudian apa aja yang diajarkan di sana? Oke, jadi kan kita tahu bahwa teknisi itu salah satu garda terdepan kita gitu kan. Jadi kan teknisi kalau barang elektronik lainnya kan langsung bisa siap jual gitu kan. Tapi kalau AC kan harus ada yang masang. Betul. Terus kemudian after salesnya juga harus terpenuhi dengan baik gitu kan. Makanya kita berpikir bahwa kita harus menjalin hubungan baik dengan teman-teman teknisi. Tapi kita harus menyediakan teknisi yang benar-benar bisa memberikan pemasangan yang bagus, kemudian juga bisa ngasih pelayanan yang bagus juga. Terus plus ketika servisnya juga bukan asal-asalan servis. Makanya kita dirikan yang namanya pusat pelatihan di 4 kota besar di Indonesia. Di mana aja itu pusat pelatihannya? Ada di Jakarta, ada di Semarang, Surabaya dan juga Medan. Dan kedepannya kita akan buka di beberapa kota lainnya juga. Oke, ini pemilihan 4 kota ini apakah memang karena demand dari masyarakat di sana sangat tinggi atau seperti apa? Benar sekali, karena itu adalah 4 kota besar yang sekarang penjualannya di Indonesia cukup tinggi ya, paling tinggi. Kemudian juga teknisinya juga banyak juga di sana. Dan sebenarnya bukan cuma untuk teknisi aja sih, siapapun yang ingin belajar di pusat pelatihan kita pun kita terbuka dan itu pun gratis gitu kan. Jadi apa yang diajarkan di sana Pak? Mungkin lebih spesifiknya. Lebih spesifiknya. Jadi belajar produk pastinya ya, produk terus kemudian masalah instalasi. Jadi sebenarnya kan kita kadang teknisi asal masang aja gitu kan, nggak tahu standar pemasangannya benar atau salah. Nah kalau di tempat kita akan ajarkan sebenarnya standar instalasi yang benar tuh kayak gimana sih. Nah terus kemudian kalau sudah pasang kemudian nanti terjadi masalah, servisnya harus seperti apa, masalah seperti ini gimana penangannya, semuanya itu akan kita berikan dan kita ajarkan ke teknisi itu secara gratis. Bahkan bukan cuma teknisi aja, tapi masyarakat umum pun yang pengen belajar dan pengen bisa jadi teknisi, itu semuanya kita terbuka. Dan gratis itu gratis, ya? Bener banget. Coba di-sharing dulu cara daftarnya gimana, kali aja Zoners ada yang mau ikutan. Oke, jadi gini, kita selalu
selalu buka kelas ya. Jadi setiap minggunya itu ada kelas di setiap kota, yang tadi 4 pelatihan kota itu tadi kita ada kelas khusus. Jadi bisa lihat di di sosial media kita kelasnya, atau juga bisa call ke call center kita. Nanti akan kita informasikan kelas kita apa minggu itu. Kalau mau daftar bisa langsung daftar, atau mungkin kalau dari sekolahan atau dari asosiasi dan sebagainya, atau dari umum pun, saya udah punya nih satu kelompok pengen belajar buat teknis, pengen belajar untuk cara pasang AC, pengen belajar servis dan sebagainya. Itu kita pun terbuka, tinggal kita sediakan semuanya, fasilitasnya, bukan cuma teori aja, tapi plus prakteknya, semuanya komplit di situ. Oke, bisa diinformasikan juga mungkin sosial medianya apa, atau website dan call centernya? Oke, jadi kalau untuk di sosial media kita ada di @gri-indonesia. Jadi mau di Instagram, mau di TikTok, semuanya di @gri-indonesia. Di TikTok ada juga ya? Ada juga, tinggal Oke. DM aja @gri-indonesia. Nanti bilang aja mau daftar pelatihan atau apa, bisa juga. Atau mau call center juga bisa di 0800 177 888. Itu bebas pulsa ya, nanti tinggal telepon aja call center kita. Atau juga bisa via web kita di www.gri.id. Oke, itu ada semua akses ya, sangat accessible ya, Benar mudah. banget. Jadi kalau misalnya pengen ikutan Oke Zoners, langsung aja cek Instagram, website, ataupun bisa langsung call centernya. Itu pun ya. membuka peluang usaha juga kan. Jadi kita daripada cari kerja susah, kita bisa buka peluang usaha sendiri setelah bisa masang AC, bisa servis AC gitu kan, belajarnya gratis. Habis itu bisa buka usaha sendiri. Itu yang kita inginkan juga ke depannya dari teman-teman teknisi juga sih. Hanya untuk produk GRI saja, atau ini secara umum pemasangannya? Sebenarnya kita ajarkan standarisasi secara umum. Oke. Jadi secara umum. Jadi dia mau masang brand apapun bisa. Tapi di situ kita kasih tahu juga nih sebenarnya standar AC yang bagus tuh kayak gimana. Karena di situ sekaligus kita bedah, bongkar produknya. Nih loh, daleman AC kayak gini. Nih yang bagus tuh AC seperti ini. Pemasangannya kayak gini. Jadi orang juga tahu nih, oh AC yang bagus kayak gini ya. Iya, iya. Oh kompresor yang bagus seperti ini ya. Pemasangan instalasi yang bagus seperti ini ya. Jadi orang jadi tahu gitu kan. Bahkan kita pun di tahun sebelum pandemi ya, kemarin ya di 2019 ya, 2019 kita bawa kurang lebih sekitar 300-an teknisi, bukan cuman di training center aja, tapi kita bawa ke China untuk belajar langsung dan visit ke pabrik, ngelihat pabriknya, belajar langsung di sana. 300 teknisi se-Indonesia kita bawa ke sana untuk belajar juga. Wow, lalu output yang diharapkan PT GRI terhadap pelatihan tersebut sampai dibawa ke China dan lain sebagainya itu apa? Ya, kita pengen jadi teknisi itu bukan cuma tahu sekedar masang, bukan tahu sekedar instalasi aja, tapi mereka juga tahu AC yang oke, AC yang bagus, AC yang berkualitas, teknologi kita, bagaimana sih riset and development kita. Jadi kita bisa menghasilkan suatu produk yang oke, produk yang berkualitas. Makanya kita bawa ke mereka sampai ke China, ke pabriknya langsung. Ke pabriknya langsung, jadi bisa experience langsung begitu ya. Benar seperti banget, apa? benar Karena banget. biasanya kalau sudah langsung terjun experience, ada sense of belonging. Benar, lebih berasa gitu. Lebih berasa gitu, kayak Iya. I own this. Iya. Oke, next. Tadi kita masih membahas mengenai program-program CSR ya, Benar. tentunya ya. Apa aja nih yang udah dilakukan PT GRI Indonesia? Karena kalau dilihat nih ada tahun 2020 berkontribusi dalam pembasmian COVID-19 ya, Benar, tadi ya, benar seperti banget, benar singgung banget. sedikit, dengan mendonasikan air purifier di sejumlah instansi pemerintah dan juga rumah sakit. Benar Itu gimana, banget. boleh Jadi diceritakan? kan tadi Ibu Catherine sudah sempat bercerita kan bahwa produk-produk GRI itu bukan cuman AC aja. Betul. Kita juga punya yang namanya produk home appliance. Salah satunya adalah kita punya produk air purifier. Yes. Dan kita adalah satu-satunya air purifier yang bukan hanya untuk mensterilisasi udara. Jadi biasanya kan air purifier cuman untuk membuat udara jadi lebih bersih, menghilangkan bau-bau tak sedap, bau asap rokok. Nah, ini kita punya air purifier yang bisa membunuh virus corona. Itu sudah ada pengujiannya, ada data Oke. labnya, semuanya komplit. Nah, sebagai wujud kepedulian kita ke Indonesia ya, jadi untuk membasmi virus corona, jadi kita melakukan program ya CSR ke berbagai instansi pemerintah, ke berbagai rumah sakit, dengan kita menyumbangkan air purifier kita untuk ditaruh di rumah sakit untuk membantu memberantas atau juga virus Menekan corona, ya. menekan pertumbuhan dari virus corona ini sendiri. Wow, sangat menarik ya. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara mengenai program CSR,
Tidak hanya yang sudah dilakukan, tapi next mendatang yang akan dilakukan gitu. Kegiatan sosial apa nih yang ingin dilakukan untuk mungkin menciptakan lingkungan yang nyaman sesuai dengan misi PT GRI Indonesia. Kalau tadi sudah menciptakan suasana yang lebih sehat, lebih bersih pada saat situasi pandemi, nextnya ada apa lagi nih yang ingin dilakukan? Jadi kita gini, salah satu program kenapa kita mendirikan yang namanya training center adalah kita ingin membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk para teknisi atau juga mungkin orang-orang yang pengen punya usaha untuk di bidang instalasi atau pendinginan gitu kan. Makanya kita juga melakukan CSR, kita membuka berbagai macam kelas ya untuk teknisi bisa belajar. Bukan cuma sampai di kelas aja, mereka ajarin semuanya, mulai dari pemasangan, instalasi sampai dengan servis. Nah, di situ nantinya kita akan melakukan yang namanya sertifikasi. Ya, jadi sertifikasinya pun secara standar nasional pun ada. Nanti itu bisa digunakan gitu kan. Jadi kan itu berguna banget untuk mereka. Jadi kita benar-benar membantu program pemerintah untuk menekan angka pengangguran lah ya. Gitu kan. Menekan tentunya angka pengangguran. Itu yang diharapkan ya, tentunya ya. Menekan angka pengangguran dengan kita mengadakan training center seperti itu. Kemudian kita berikan pelatihan plus kita sertifikasi mereka dan sertifikasinya itu bisa digunakan untuk mereka bekerja di luar sana nantinya. Betul, di masa depan lah ya, Iya, nanti mereka bener bisa banget. melakukan produktif di usia-usia produktif, mungkin bisa melakukan hal-hal yang tentunya berguna tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk yang lainnya. Bener banget. Mungkin terakhir Pak Reza, ada harapan tertentu nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Okezoners yang sedang menyaksikan acara ini? Oke, harapan yang sebenarnya saya ucapkan terima kasih buat masyarakat Indonesia ya, karena banyak penghargaan yang sudah kita dapatkan ya karena dukungan dari masyarakat Indonesia atau Okezoners semuanya ya pastinya. Dan harapan saya adalah ketika kita cari produk elektronik atau terutama untuk produk AC atau juga home appliance adalah produk yang benar-benar berkualitas ya, produk-produk yang sudah melalui riset and development, kemudian produk yang juga memberikan garansi paling lama seperti yang dibilang tadi, kita sudah mendapatkan penghargaan sebagai dari Museum Rekor Indonesia sebagai garansi terlama kan. Nah, kita berani memberikan garansi terlama karena kita yakin bahwa produk kita itu bagus. Jadi gunakan selalu produk kami agar kami terus bisa berinovasi dan juga berkembang dan bisa memenuhi keinginan atau juga standar atau juga untuk kepuasan dari masyarakat Indonesia. Dan pastinya next year 2024 semoga bisa kembali mendapatkan penghargaan Super Brands Indonesia's Choice 2024 pastinya kita minta dukungan masyarakat Indonesia supaya kita bisa dapat penghargaan lagi. Pilih saya. Gak bercanda. Oke, thank you ya Pak Reza untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini obrolannya sangat menarik sekali. Ini baru kali ini nih podcast kita kedatangan 2 bintang tamu sekaligus gitu ya. Akhirnya bisa mendapatkan banyak resource, sumber-sumber cerita dan kisah inspiratif juga yang pastinya semoga bisa menginspirasi Okezoners semuanya di rumah. Dan pastinya kita sudah sampai di penghujung acara nih Okezoners. Terima kasih sekali ya waktunya untuk Bapak Reza, ceritanya inspiratif juga. Dan pastinya harapan kita PT GRI Indonesia dengan produk air conditionernya bisa menjadi top of mind di masyarakat dan mendapatkan status super brands kembali seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di Okezone Stories berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Reza untuk waktunya. Semoga ada waktu kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Saya Anita Mai pamit undur diri. Sampai jumpa.